Baik, selamat sore kawan-kawan. Sore ini saya akan membagi pengalaman mengenai perbedaan bibit kita yang baru kita pindahkan dari tahap pre-nursery ke nursery. Inilah perbedaan bibit kita setelah 1 bulan setelah kita pindahkan, dan di belakang kita ini yang baru kita pindahkan. Namun penampakannya seperti apa saya akan menunjukkan kawan-kawan. Selamat menyimak video ini kawan-kawan. Inilah penampakan bibit sawit unggul kita di tahap nursery kawan-kawan. Untuk sekali ini saya akan menunjukkan perbedaan bibit sawit nursery setelah yang baru kita pindahkan dari tahap awal ke polybag besar, dan ini setelah 1 bulan dilakukan pemindahan kawan-kawan. Jadi ada perbedaan kawan-kawannya. Untuk hasilnya dia hijau glowing, subur kawan-kawan, batangnya juga mulai besar. Namun ketika kita bandingkan dengan yang baru kita pindahkan seperti ini kawan-kawan. Jadi ini baru-baru kemarin dari tahap pre-nursery, dia cukup menguning kawan-kawan karena terjadinya persaingan terlalu rapat, dan ini terlalu tinggi. Ini kemarin kita lambat kita pindahkan, maka terjadi seperti ini kawan-kawan. Dia agak sedikit menguning, namun batangnya juga agak sedikit kerdil kawan-kawan ya. Kemudian setelah 1 bulan pemindahan ini dia akan menyesuaikan dengan seperti ini hasilnya kawan-kawan. Jadi untuk di pembibitan kita ini kita menggunakan bibit sawit dari varietas Sriwijaya Semiklon 5 dengan usia memasuki 7 bulan kawan-kawan. Inilah penampakan bibit kita. Untuk tahap penyusunannya kita belum melakukan penjalangan kawan-kawan ya. Untuk belum melakukan penjalangan, ini tujuan kita melakukan penyusunan seperti ini agar pada saat penyiraman itu lebih efektif kawan-kawan. Jadi selama 1 bulan atau 2 bulan ketika bonggolnya mulai besar dan daunnya mulai mekar, itu baru kita melakukan penjalangan kawan-kawan. Untuk saat ini dia masih belum terlalu mekar daunnya, jadi kita melakukan penyusunannya seperti ini dulu kawan-kawan. Jadi masih ada lagi nanti kita akan susun. Jadi untuk nanti pembagiannya kita akan menyusun 4 baris ini kawan-kawan. Jadi fungsi dari penyusunan seperti ini yaitu agar lebih efektif dalam penyiraman maupun pemupukannya kawan-kawan. Jadi setelah sudah maksimal pertumbuhannya, sudah mekar daunnya beserta bonggol sudah mulai besar, baru kita melakukan penjalangan. Dan tadi tahap penjalangan itu kita sudah tidak menggunakan lagi penyiraman manual, kita akan menggunakan penyiraman secara sprinkle kawan-kawan. Jadi untuk saat ini kita masih menggunakan penyiraman manual kawan-kawan. Jadi untuk penampakan seperti ini kawan-kawan. Untuk jumlah bibit yang di sini ini masih jumlah 80 pokok kawan-kawan. Jadi masih ada lagi yang kita akan menyusunannya. Untuk selanjutnya nanti kita membaginya sebelah sini lagi kawan-kawan. Jadi kali ini nampak perbedaannya kawan-kawannya antara yang baru kita pindahkan dan yang sudah lama kita pindahkan setelah 1 bulan seperti ini kawan-kawan. Dan untuk pemupukannya kita gunakan, kita pada saat di tahap nursery ini kawan-kawan, kita menggunakan pupuk RP, yaitu pupuk dasar, dan kapur kawan-kawan ya. Kapur. Jadi gunanya untuk menetralisir pH tanah dan merangsang pertumbuhan akar bibit kelapa sawit kita ini kawan-kawan. Jadi setelah 1 bulan hasilnya seperti ini kawan-kawan. Penampakannya kawan-kawan ya. Seperti ini. Untuk ukuran polybag yang kita gunakan, kita menggunakan ukuran 35 kali 40 kawan-kawan. Untuk polybagnya seperti ini. Ini belum semua kawan-kawan. Jadi untuk bibit yang kita di persemen kita ini ada berjumlah 500. Nanti semuanya kita akan pindahkan kawan-kawan di melakukan penyusunan ini ke sana kawan-kawan, seperti itu. Jadi bagi kawan-kawan petani sawit Indonesia, bagi kawan-kawan yang masih pemula, untuk ketika kawan-kawan masih ragu, masih takut untuk melakukan penyemaian secara mandiri, silahkan mencoba kawan-kawan, ikuti seperti apa yang kita lakukan seperti ini kawan-kawan. Maka hasilnya pun cukup maksimal kawan-kawan. Seperti ini kawan-kawan ya. Perbedaannya mulai nampak. Jadi nanti setelah 1 bulan kita akan menunjukkan lagi bagaimana perbedaannya antara bibit yang kita baru pindahkan dan bibit yang sebelum kita pindahkan, masih awal kita pindahkan seperti masih kuning-kuning seperti ini kawan-kawan ya. Seperti ini.
Baik, mungkin cukup sekian motivasi yang saya berikan kepada kawan-kawan. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman, dan bagi teman-teman yang ingin mencoba penyemaian bibit mandiri, silahkan mencoba apa yang seperti kita lakukan kawan-kawan. Semoga berhasil. Salam petani Indonesia. Selamat sore, wassalam.